Hai anak-anak yang hebat, kita bertemu untuk pertemuan hari ini ya. Kalian masih ingat tentang teks berita yang kita bahas minggu kemarin? Namun, sebelum melakukan pembelajaran, kita akan bersama-sama berdoa untuk kelancaran KBM hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Gimana kabarnya? Apakah kalian sehat? Ada yang sakit nggak? Paulus ada? Evan ada? Oke, kita mulai. Mungkin dari kalian semuanya, kenapa sih kita perlu belajar tentang teks berita? Minggu kemarin kan sudah. Kenapa hari ini harus belajar teks berita lagi? Kenapa sih diulang-ulang? Nah, sebetulnya ibu tidak akan mengulang banyak. Ibu hanya setelah melihat tugas kalian yang kalian kerjakan kemarin, ada beberapa yang memang harus ibu tambahkan agar semuanya sama. Jadi, sebelum kita bahas kemana-mana, apa sih teks berita itu? Apa sih berita itu? Ya, berita adalah informasi yang dianggap penting dan atau menarik tentang suatu peristiwa, ditulis sesuai dengan fakta. Jadi tidak ada berita yang ditulis tidak ada dasarnya atau tidak ada faktaisnya, tidak ada bukti-buktinya, tidak ada. Kalau berita itu satu kuncinya penting, dua menarik, yang ketiga berisi fakta. Gimana tentang tulisan kalian? Apakah ada seperti itu? Kalau tidak ada, yuk kita tambahkan. Setelah kita tahu tentang berita, kita harus mengenali ciri berita itu apa. Mungkin nanti kalian akan belajar tentang unsur berita. Di sini ada berbagai macam warna untuk membedakan kenapa sih berita harus ada what, who, where, when, why, how, kenapa. Tapi sebelumnya kita mau belajar tentang ciri-ciri teks berita. Berita itu memiliki ciri sama seperti kamu. Kenapa sih? Itu namanya Seren. Seren itu seperti apa? Pasti Seren memiliki ciri-ciri. Rambutnya panjang. Kalau pendek namanya bukan Seren. Kecuali dipotong. Kan dalam bayangan kalian. Ciri-ciri itu untuk membedakan dengan teks-teks yang lainnya. Cirinya yang pertama itu faktual. Faktual. Terpercaya. Yang kedua aktual. Aktual itu berarti berita terkini. Yang ketiga, unik atau menarik. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Kalau berita itu hanya untuk kalangan tertentu saja, itu namanya bukan berita nanti. Berita cirinya itu berpengaruh untuk masyarakat luas. Selanjutnya, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Kalau tidak ada waktunya, masa iya? Tsunami di Aceh terjadi pada tanggal, nggak ada tanggalnya. Hanya ada tsunami-nya, tapi nggak tahu tanggalnya. Itu namanya bukan berita. Kalau berita harus tahu kapan terjadinya, di mana tempatnya, dan lain sebagainya. Nanti akan mengacu ke 5W dan 1H. Selanjutnya, objektif. Objektif itu berarti tidak memihak. Yang terakhir, teks berita itu
harus menggunakan bahasa baku yang sederhana dan komunikatif. Bahasa baku yang bisa dimengerti oleh semua kalangan. Kalangan dari mana? Ya, kalangan dari masyarakat kita. Kalangan dari masyarakat luas tersebut. Setelah kita mengenali ciri berita, kita akan membahas tentang ragam berita. Berita itu ada banyak. Kalau ibu tanya, dari mana kalian dapat mendapatkan sebuah berita? Oh, dari internet. Oh, kalau saya mah dari radio, Bu. Kalau saya dari majalah, Bu. Iya, benar. Semuanya benar, sumbernya benar. Tapi yang harus kita tahu bahwa dari berita-berita yang kita baca, kita dengar, itu memiliki keragaman. Ragam berita itu diantaranya yang pertama adalah berita langsung. Apa itu berita langsung? Berita yang informasi dianggap penting tentang suatu peristiwa yang menyangkut manusia, benda, atau alam yang baru saja, sedang, atau akan terjadi. Berita harus ditulis secepat mungkin. Yang namanya langsung berarti saat itu juga. Baru saja, sedang, atau akan terjadi. Itu berita langsung yang disiarkan secara langsung. Dan penulisannya harus saat itu, tidak bisa ditunda. Makanya disebutnya berita langsung. Yang kedua, berita ringan. Apa sih berita ringan? Berita ringan itu informasi yang mungkin menarik, tetapi belum tentu penting. Contoh, kalian pasti mempunyai artis idola masing-masing. Ibu juga punya artis idola. Nah, beritanya misalnya contoh, K-pop sedang berkembang di Indonesia. Berbagai macam kalangan di Indonesia mulai menyukai K-pop. Mereka memburu segala sesuatu yang berhubungan tentang K-pop. Bahkan gaya hidup mereka akan menyerupai artis-artis K-pop. Mungkin bagi sebagian orang, mereka ketika mendengar berita itu, apa sih K-pop? Tentang apa sih K-pop? Terus, K-pop itu yang seperti apa sih? Kapan? Di mana? Bagaimana? Dan lain sebagainya. Berita-berita yang mungkin sebagian besar itu terbagi-bagi menjadi beberapa golongan dan hanya golongan tertentu saja yang membutuhkan informasi tersebut, yang menganggap penting berita itu. Itu yang dinamakan berita ringan. Sekarang yang ketiga, berita kisah. Apa itu berita kisah? Informasi yang penting dan menarik. Menyampaikannya tidak sesegera mungkin, dengan fakta yang lebih rinci dan mendalam. Kalau kamu mendengar tentang berita kisah, kira-kira apa yang kamu pikirkan? Joseph, mau mencoba menjawab? Atau Ellen? Atau Jeremy? Ya, berita kisah itu artinya berita yang tidak harus segera. Kalau tadi kamu mengenal berita langsung itu harus ditulis cepat mungkin, tapi kalau berita kisah tidak sesegera mungkin. Contoh,
Kita miliki presiden, sudah berapa presiden ya sekarang ya? Iya benar, tapi yang akan Ibu bahas presiden pertama Republik Indonesia namanya siapa? Iya, Bung Karno atau IR Soekarno. Kita menyebutnya IR Soekarno. Beliau pada zamannya ketika beliau memerintah bangsa Indonesia ini, media belum berkembang pesat seperti sekarang. Media masih merangkak, paling hanya berita di radio atau surat kabar, tidak segencar hari ini. Surat kabar juga mungkin hanya ada berapa judul. Tidak ada banyak. Kalau sekarang surat kabar, media cetak itu sudah berbagai macam. Media elektronika sudah berbagai macam. Kalau zaman dulu belum. Makanya ketika Insinyur Soekarno menjabat menjadi presiden, belum terekspos luas. Artinya, dikenal nggak? Dikenal. Diakui nggak? Diakui. Tetapi tidak segencar sekarang. Kalau sekarang, presiden yang sekarang, dari presidennya siapa, istrinya siapa, anaknya menikah dengan siapa, punya cucu siapa, itu semuanya diceritakan. Asal usulnya bagaimana, jumlah kekayaannya dari mana, semuanya diekspos. Kalau zaman dulu belum. Makanya ketika sekarang muncul, mungkin kalau kalian klik berita tentang Insinyur Soekarno, kalian akan menemukan. Dan ingat, berita tersebut disertai dengan fakta-fakta yang lebih rinci. Saat itu belum muncul. Tetapi ketika orang menggali, Insinyur Soekarno itu seperti apa sih? Kecintaannya kepada tanah air seperti apa sih? Dibuangnya kemana saja sih? Terus beliau sakit apa sih? Semuanya ada. Bahkan ketika Insinyur Soekarno sakit, terus meninggal, dikebumikan, ada semuanya. Fakta, iya fakta. Dan itu lebih rinci serta mendalam. Itu yang dinamakan berita kisah. Yang terakhir, itu laporan mendalam. Apa sih itu laporan mendalam? Laporan mendalam itu berisi tentang tulisan berita yang lebih rinci daripada berita langsung dan future. Contoh, kalau laporan mendalam, kalau kalian lihat tentang berita acara. Kalau kita sedang sedang ujian, biasanya kalian kan isi absensi. Nah, gurunya pasti akan mengisi berita acara kan? Berita acara itu berisi tentang berapa anak yang ada di ruangan itu, jumlahnya ada berapa, yang sakit berapa, yang tidak masuk berapa, terus selama ujian itu ada kejadian apa, semuanya terinci tertulis di situ. Itu yang dinamakan laporan mendalam. Dan rinci. Rinciannya berbeda dengan yang ada di berita langsung, berita ringan, atau berita kisah. Sampai di sini, ada pertanyaan tidak? Sudah mulai terbuka tentang berita? Iya dong, kita harus belajar tentang berita ini secara mendalam. Walaupun nanti saya mah tidak bercita-cita tuh untuk menjadi seorang reporter atau penyampai berita. Bukan seperti itu. Kita semuanya punya tugas untuk membawakan berita dengan baik dan benar. Kalau dalam kehidupan kita tidak bisa menyampaikan berita dengan benar, maka nanti pasti ada lingkaran persahabatan atau dalam kehidupan kita itu ada gangguan. Ada miscommunication. Makanya kita akan belajar lebih dalam lagi. Setelah kita mengenal tentang ragam berita,
Selanjutnya kita akan mengenal tentang unsur-unsur berita. Unsur apa saja sih yang ada dalam berita itu? Unsur yang ada yang tadi yang Ibu sebutkan itu 5W 1H. Ini dalam bahasa Inggris. What, who, when, where, why, how. Yang lebih gampang. Kalau bahasa Indonesia biasanya akan mengajarkannya Adi Simba. Nah ini. Unsur berita itu harus memuat berita itu apa sih yang terjadi? Siapa sih yang berperan dalam kejadian itu? Kapan kejadian itu berlangsung? Di mana kejadian itu berlangsung? Serta alasan kenapa sih kok berita itu terjadi? Atau kenapa kejadian itu dapat terjadi? Bagaimana kejadian itu berlangsung? Nanti ketika kalian menemukan unsur berita ini, kalian akan mudah sekali ketika menyimpulkan berita. Setelah kalian menemukan unsur berita, maka kalian nanti akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan isi berita. Gampang nggak? Gampang kan? Kita mengenal berita itu gampang. Bacanya gampang. Kita bisa bilang, berita ini jelek. Berita ini bagus. Wah, berita ini menyenangkan. Gampang. Tapi ketika kamu sudah sampai ke, yuk kita menyimpulkan isi berita. Nah, di kepala itu sudah muncul berbagai macam pertanyaan. Twing, 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 twing. Artinya, gimana saya bisa menyimpulkan isi berita ya? Ibu akan membuat beberapa catatan. Biar kalian ketika menyimpulkan isi berita tidak terlewat. Berita-berita pentingnya. Jadi bagaimana menyimpulkan isi berita itu? Yang pertama, kita harus mendengarkan kalimat demi kalimat dalam berita dengan penuh konsentrasi. Kalau kita tidak mendengar kalimat per kalimat, berarti kata per kata dalam berita itu dengan penuh fokus, konsentrasi, ya kita tidak akan bisa menyampaikan dengan baik. Ada yang berkata, wah saya mah kalau berita mah di atasnya aja, atasnya bagus ya saya baca. Udah itu di bawahnya nggak usah. Tidak. Berbagai macam dengan perkembangan teknologi ini, ada judul-judul yang kadang kalau kita baca judulnya saja, itu menyesatkan. Jangan pernah membaca judul saja. Tapi ingat, baca semuanya, kalimat demi kalimat. Ini ditekankan baik-baik di garis bawahi. Kalimat demi kalimat dalam berita dengan penuh konsentrasi. Tidak main-main. Yang kedua, setelah kamu membaca atau ketika kamu membaca kalimat-kalimat itu, kamu sambil mencatat. Mencatat apa sih? Apa yang harus saya catat, Bu? Nah, yang kalian catat itu pokok-pokok beritanya. Pokok-pokok berita itu apa? Pokok-pokok berita itu tadi yang berisi unsur berita 5W 1H. Setelah kamu menemukan pokok beritanya, kamu menyarikan. Menyarikan itu jadi memilah-milah. Pokok berita itu menjadi kalimat. Biar beritanya menjadi bagus, menjadi baik. Menambahkan kata-kata tapi tidak mengurangi artinya. Setelah itu, kamu menyimpulkan isi berita tersebut berdasarkan pokok berita yang telah kamu catat. Itu dalam bentuk tulisan. Ketika kamu menyimpulkan. Ketika kamu menyimpulkan sudah benar nih, tulisan saya sudah jadi nih. Sudah berisi pokok berita, sudah saya tambahkan dengan kata-kata saya yang bisa
meramu berita itu menjadi bagus, maka yang terakhir, kamu memiliki kesempatan untuk menyampaikan isi berita itu secara lisan atau tertulis. Nah, sampai di sini. Jadi berita itu penting tidak anak-anak? Iya dong, penting. Bagaimana kamu bisa menyampaikan berita yang baik kalau kamu tidak bisa menemukan pokok-pokok beritanya? Nah, setelah kita bisa menyimpulkan, kita mau melihat struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada yang pertama orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu berita yang berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Pembukaannya biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Kalau Ibu ambil gampangnya, kalau orientasi itu pembukaan secara umumnya yang semua orang wajib tahu. Yang kedua, peristiwa. Apa itu peristiwa? Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Itu peristiwa. Yang terakhir, sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya ketika kita membaca berita di internet itu akan ada linknya dari mana. Kalau kita bicara soal linknya dari mana dan itu harus disertakan. Kalau kita misalnya mengutip, ya link itu harus disertakan. Bahwa benar berita itu dari link ini. Berarti keakuratannya terjamin. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Nah, yang Ibu jelaskan tadi yang tentang link. Dan makanya hati-hati untuk penggunaan bukan penggunaan. Ketika kalian mengerjakan tugas, seringkali kalian mengambil dari link mana saja, tapi tidak menyertakan link. Itu salah. Jadi mulai sekarang, belajarlah. Ketika kalian mengambil berita atau mengambil pengetahuan dari Google, ketika harus kalian bagi ke orang lain, atau harus diserahkan kepada siapa gitu misalnya, sertakan link. Jadi jangan mengaku-aku. Jangan, ini mah hasil karya saya. Enggak. Itu ada hukumnya. Hati-hati nanti kalau soal hukum, nanti kalian akan belajar di materi di PKN ya, bersama Bu Maya. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam pola piramida terbalik. Kalau kita menyampaikan berita, kalau kita berbicara soal teks berita, kita pasti akan mengenal tentang pola piramida terbalik. Kenapa sih di dalam berita berisi tentang menggunakan pola piramida terbalik? Iya, karena yang paling atas itu mencakup semua yang ada di bawahnya. Harus mewakili semuanya dan harus merangkum semuanya. Taruh kata ini sebetulnya ini judul nggak perlu dituliskan. Tapi kan tidak mungkin sebuah berita jika tidak menggunakan judul. Jadi Ibu tambahkan di sini judul. Judul, ada judulnya. Judul biasanya harus merangkum dari informasi, semua informasi yang akan disampaikan di dalam berita tersebut. Makanya dia akan ada di paling atas. Kemudian kita akan mengenal kepala. Sebetulnya kalau pola piramida terbalik, kalau kamu menyebutkan hanya ada kepala, tubuh, sama ekor. Kepala ini disebut head. Head berita. Isinya tentang apa sih?
Kenapa disebut kepala? Sama dengan kepala kamu. Kepala kamu isinya apa? Kepala kamu isinya apa, Jarot? Iya, otak. Otak itu yang mengendalikan semua tubuh kamu. Kalau otaknya udah tidak berfungsi, artinya kamu mati. Sama, berita itu dikendalikan oleh kepala berita. Kenapa dikendalikan? Karena dalam kepala itu berisi informasi terpenting dari sebuah berita. Kenapa terpenting? Karena memuat unsur 5W 1H tadi. Itu memang sudah hukumnya seperti itu. Setelah kepala, kita akan mengenal tubuh. Tubuh mulai dipersempit. Kalau tadi rada lebar, mulai menyempit. Kenapa mulai menyempit? Karena informasinya penting nggak, Bu? Ya penting. Di dalam tubuh ya penting dong. Kenapa penting? Karena ini berisi informasi pendukung dari unsur berita tadi, dari 5W 1H. Setelah itu kita akan mengenal tail itu ekor dari berita. Ekor dari berita itu berisi informasi yang kurang penting. Bukan tidak penting ya, tapi kurang penting. Kenapa kurang penting? Karena biasanya akan berisi tentang informasi tambahan dari informasi pendukung dan unsur berita. Jadi ekor nggak harus ada, Bu. Ya harus ada. Namanya informasi tambahan. Kalau tambahannya lebih sedap, sama ketika kamu masak sayuran. Ditambahin apa? Tambahin bumbu, Bu. Biar apa ditambahin bumbu? Biar sedap, biar enak. Ya sama. Berita biar sedap, biar enak, biar berasa nikmat, biar berasa wow. Ya harus ada ekornya. Harus ada informasi tambahannya. Ya kan? Jadi, setelah kalian mengenal pola piramida terbalik ini, kalian mulai akan terbayang, oh berarti kalau saya harus buat judul begini, oh di kepala berita harus begini, oh di tubuh informasinya harus ini, di ekor saya harus menambahkan ini. Ibu yakin kalian semuanya akan menjadi anak-anak yang hebat-hebat. Sekarang, untuk kaidah kebahasan dalam teks berita, kita akan belajar tentang verba transitif. Apa itu verba? Verba itu kata kerja. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya ya, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari kali menabrak, ini telah lebih dari satu kali pasti, menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Kuncinya me ini bentuk aktif karena subjeknya melakukan pekerjaan. Tapi ketika diubah ke dalam bentuk pasif, maka subjeknya dikenai pekerjaan. Kedua, kita akan mengenal verba pewarta. Apa itu verba pewarta? Kita masih belajar tentang kata kerja ya ini ya. Verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Jadi kata kerja yang kalau kita baca dari beritanya, kita sudah tahu, oh ini mah percakapan antara
seseorang dengan orang lain, atau seseorang dengan masyarakat luas. Contohnya, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Jenewa, Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Menteri Luar Negeri ini mengatakan ya, kalau mengatakan berarti ketika televisi dia melakukan kayak berita langsung gitu. Jadi di sini ini dinamakan verba pewarta. Selanjutnya kita akan mengenal tentang adverbia. Adverbia itu kita sebut kata keterangan. Jadi kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Keterangan itu apa saja? Wah, kalian pasti lebih pintar. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang konjungsi temporal. Apa sih konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Kalau temporal itu waktu. Jadi konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya. Gampang sekali. Terakhir kita akan mengenal kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalian sudah belajar di kelas 7. Iya, betul. Masih ingat Abraham? Iya dong. Kalimat langsung itu sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi kalau kalimat langsung pasti kalian akan berpikir bahwa kalimat itu menggunakan tanda kutip atau tanda petik 2 di atas itu. Ingat kan? Tanda kutip. Berarti orang itu berbicara langsung. Kalau kalimat tidak langsung artinya kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ada sebuah pertanyaan begini kadang-kala. Bu, kalau dalam kalimat tidak langsung boleh nggak saya menggunakan tanda tanya atau tanda seru? Kira-kira boleh nggak anak-anak? Iya, tidak boleh. Why? Kenapa? Ya iya, kalimat tidak langsung itu kan bentuknya kalimat berita. Kalau kalimat berita berarti diakhiri dengan tanda betul, tanda titik. Jadi, tanda tanya, tanda seru digunakan di mana, Bu? Di kalimat langsung. Makanya suka begini. Rani bertanya, tanda kutip, kapan ayah pulang? Tanda tanya, tanda kutip. Nah, ingat kan? Oke. Dari kaidah kebahasaan kalian sudah mengerti. Sekarang kita akan perhatikan contoh berita yang Ibu kutip dari liputan6.com. Silakan dibaca. Ingat, untuk membaca berita, kalian harus tidak boleh terlewat. Kalimat demi kalimat dengan kefokusan tertentu. Silakan dibaca. Setelah kalian membaca berita itu, maka Ibu akan menyediakan latihan untuk kalian semuanya. Bonus. Bonus untuk kalian adalah latihan hadiah, ini kado. Kado dari Ibu Ani ya. Yang pertama, dari berita yang kamu baca, carilah unsur berita, kemudian tulislah kesimpulan berita tersebut. Ingat, cara menulis kesimpulan berita Ibu sudah menerangkan di slide depan bersama bagaimana sih unsur berita itu. Apa saja unsur berita ada di slide depan. Silakan dibuka ulang, baca beritanya, tuliskan. Setelah kalian tuliskan, setelah kalian tambah dengan kata-kata kamu sendiri yang tidak mengurangi isinya,
dan ditambahkan dengan informasi-informasi tambahan di ekor, makanya akan menjadi berita yang wow, yang enak. Maka setiap dari kalian harus membuat sebuah video dengan menggunakan aplikasi KainMaster atau sejenisnya tentang berita yang kamu baca tadi. Ini laporan lisan. Kalau yang di atas ini laporan tertulis. Jadi nanti kamu menyerahkan satu laporan tertulisnya, yang kedua laporan lisannya. Jadi membacakan berita. Pasti kalian, Bu, baca berita seperti apa sih? Kelihatan mukanya nggak, Bu? Ya kelihatan dong. Kelihatan mukanya seperti seorang pembaca berita. Kalian pasti lihatlah bagaimana cara membacakan berita yang baik dan benar, ya kan? Pasti kalian pintar-pintar. Nah, tugas itu silahkan kalian serahkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan koreksi. Kalau minggu kemarin ada beberapa anak yang mengirimkan tugas melalui Google Classroom, tapi di luar, silahkan dicek ulang apakah kalian sudah menerima nilai dari Ibu atau belum. Karena Ibu menilai anak-anak yang menyerahkan tugas di tugas, makanya dia akan muncul nilainya. Tapi kalau kalian menyerahkan di kolom komentar, ya Ibu nggak bisa menilainya, makanya ulang. Kirim ke tugas. Biar Ibu bisa menilai, biar kalian bisa melihat nilainya. Untuk kolom komentar, Ibu matikan. Jadi hanya Ibu yang bisa berkomentar di situ. Kenapa? Untuk mengantisipasi biar kalian tidak salah mengirimkan tugasnya. Dimengerti ya anak-anak? Yang terakhir, ingat. Selalu sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Mungkin di masa-masa sekarang ini, di masa COVID ini kita sulit. Menjalani hari-hari itu sulit. Saya mengikuti KBM sulit, Bu. Saya mau ngirim tugas sulit, Bu. Saya mau bantu orang tua juga sulit. Saya mau jalan-jalan sulit. Ketemu dengan teman sulit. Semuanya serba sulit. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Ada banyak kemungkinan yang sudah Allah sediakan untuk kita semuanya. Apa yang kita pikir tidak mungkin, Allah jadikan mungkin. Dan kalau kalian percaya itu, maka kalian akan mengerjakan tugas dengan baik. Itu tidak akan membatasi penyerahan tugas di Google Classroom mau sampai kapan. Silahkan. Tetapi jangan sampai begini. Saya menunda. Game saya itu belum sampai finish nih, Bu. Game saya, nanggung lagi lah. Kalau nanti tugasnya mah nanti aja. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Tapi ingat, kita belajar, ada beberapa mata pelajaran yang lain, dan itu juga menuntut tugas harus diserahkan. Kenapa kita harus menunda apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Lakukan, biar nantinya kamu tidak repot. Ketika yang lainnya santai, kamu harus mengejar nilai. Ketika yang lainnya libur, kamu masih harus berjuang keras. Kita sama-sama. Kalau kita sekarang belajar, ya belajar. Pakai waktunya dengan baik. Kerjakan tugasnya sampai selesai. Ibu yakin kok kalian semuanya bisa. Mengerti ya? Untuk pertemuan hari ini, kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami dapat melalui hari ini dan dapat belajar tentang teks berita. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga berita yang kami dapatkan dapat kami sampaikan ke orang lain dengan tidak salah, sehingga dapat menimbulkan kerukunan untuk kami semuanya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara kami, tidak terjadi sakit hati,
Biarlah apa yang kami pelajari ini Tuhan menjadi bekal kehidupan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami hadapi hari ini, sesulit apapun itu, kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan kekuatan yang daripadamu. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat. Allah yang kami sembah, Allah yang mampukan kami melewati semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mengerjakan kegiatan lainnya, biarlah Allah menyertai kami. Terima kasih ya Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.